lagi di teknoreview.net. Diam-diam, Asus merilis seri VivoBook baru ke pasaran di Indonesia. Bukan VivoBook Ultra 14 K413 yang diluncurkan secara online, tetapi VivoBook S13 S333. Versi ini merupakan seri lebih ringkas dari VivoBook S14 S433 yang dirilis di awal tahun 2020 lalu. Sama seperti saudaranya VivoBook S14 S433, laptop yang ini ditujukan untuk pengguna generasi muda yang istilahnya Gen Z. Yang paling kentara adalah dari sisi desainnya, khusus pada area keyboard adalah pada tombol enter. Ya, pada tombol enter laptop ini sama seperti varian VivoBook yang dirilis di tahun 2020 menggunakan aksen warna kuning kehijauan khas warna stabilo yang disebut Gen Z Key. Dan demi meningkatkan status sosial penggunanya, Asus sudah meninggalkan material plastik pada seri laptop yang satu ini dan menggunakan material aluminium. Bahkan, berkat material yang digunakan, laptop ini pun menjadi lebih ringan bobotnya. Untuk seri 13 inci, beratnya hanya 1,2 kg saja dengan ketebalan hanya 1,49 cm. Artinya, ia dapat dengan mudah diselipkan ke dalam tas punggung, bahkan tas lempang wanita yang tentunya ukuran tertentu. Demi membuat dimensi laptop 13,3 inci ini lebih ringkas, Asus juga menggunakan fitur 3-sided Nano Edge display pada VivoBook S13 S333. Jika Anda perhatikan, ketebalan laptop ini relatif ramping. Sayangnya, meskipun seri kekinian, namun VivoBook S13 S333 tidak diberikan fitur Ergo Lift yang dapat membuat laptop terangkat saat pengguna sedang memakainya untuk mengetik. Untungnya, Asus menyediakan bantalan karet di bagian bawah laptop yang cukup tebal. Dengan demikian, ia bisa sedikit mengangkat posisi laptop sehingga proses mengetik menjadi cukup nyaman bagi pergelangan tangan. Berhubung touchpad-nya cukup lebar, Asus pun menempatkan fingerprint sensor di dalam area touchpad tersebut. Tak hanya untuk memudahkan proses login ke Windows tanpa harus mengetikkan PIN ataupun password, sensor fingerprint yang mendukung fitur Windows Hello ini pun berfungsi sebagai pengamanan ekstra agar hanya pemilik laptop yang bisa login ke Windows. Kembali ke kenyamanan mengetik, anak muda yang doyan bergadang, berkreasi, sampai larut malam pun bisa tetap bekerja dengan nyaman. Pada Asus VivoBook S13 S333 sudah dilengkapi dengan backlit putih dengan 3 tingkat kecerahan cahaya. Dari sisi spesifikasi, laptop yang satu ini sangat menggiurkan. Dengan ukuran yang kompak, ia diperkuat oleh berbagai komponen pendukung berkinerja mantap. Sebut saja prosesor Intel Core i7 berbasis Ice Lake yang sudah diproduksi dalam proses 10 nanometer. Ia merupakan prosesor 4 core 8 thread yang kecepatan standarnya 1,3 GHz. Ia bisa bekerja hingga 3,9 GHz. Memori yang terpasang memang hanya 8 GB, namun demikian konfigurasinya sudah dual channel memory. Sayangnya Asus hanya memasang RAM DDR4 266, padahal chip prosesornya sendiri sudah mendukung RAM DDR4 3200 bahkan LPDDR4 3733 MHz. Performa prosesor Core i7 Ice Lake ini cukup lumayan untuk prosesor hemat energi. Demikian pula dari sisi performa sistem, digunakan untuk menjalankan tugas-tugas esensial seperti browsing web dan video conference sampai produktivitas seperti pengolahan kata dan spreadsheet, kinerjanya lebih gesit. Bagaimana performa grafis dan gaming? Nvidia GeForce MX 350 pada laptop ini bukanlah GPU gaming grade. Meski menawarkan performa yang lebih baik, akan tetapi tetap saja ia bukan GPU untuk gaming, melainkan untuk multimedia, menopang video editing, ataupun kalau gaming ya gaming sederhana. Min, gimana kalau dipakai untuk bermain game sejuta umat yakni Pro Evolution Soccer? Resolusi Full HD ia hanya sanggup berjalan di belasan sampai mentok di 30 fps. Playable juga tidak.
Oke, bagaimana dengan performa laptop keseluruhan? Ia menggunakan SSD cepat yang didongkrak pula dengan tambahan Intel Optane memori. Hasilnya, untuk kecepatan baca, ia bisa mencapai lebih dari 2100 Mbps. Untuk sebuah laptop pit height, ini cukup kencang. Penasaran? Kami melihat jeroan laptop ini, apakah Asus menyediakan slot ekspansi pada motherboard? Sayangnya, pada Asus VivoBook S13 S333JQ ini, opsi upgrade hanya tersedia bagi pengguna yang ingin menukar SSD M2 yang digunakan ke kapasitas yang lebih besar atau performanya lebih tinggi. Tidak tersedia opsi untuk menambah storage ataupun menambah kapasitas besaran RAM yang digunakan. Terakhir, bagaimana dengan performa baterainya? Dari pengujian, terbukti prosesor Intel Core generasi ke-10 Ice Lake dengan teknologi manufaktur 10 nanometer ini menjanjikan. Dengan setting brightness layar di 50%, terhubung ke Wi-Fi dan menggunakan setting base battery life, baterai 50 Wh di dalam laptop ini bisa memasok daya hingga 9 jam 30 menit jika diuji menggunakan PC Mark 10 Modern Office. Setting ini merupakan setting umum dan mensimulasikan kalau laptop digunakan untuk bekerja menggunakan aplikasi Office, web, ataupun video conferencing secara non-stop. Hasilnya tentu cukup menggambarkan bahwa laptop ini memang sanggup bekerja seharian alias 8 jam kerja di kantor. Sebagai laptop yang menyasar anak muda, laptop ini memang tidak murah. Versi yang kami coba kali ini dipasarkan di harga 14.499. Dengan harga segitu, pengguna akan mendapatkan laptop sangat ringkas, ringan, dan desain kekinian dan performa kencang untuk proses kreatif. Memang, ia tidak menawarkan performa gaming yang tinggi, tetapi toh segmen yang dituju bukanlah ke arah sana. Kalau Anda fans berat Asus, mereka menyediakan seri TUF Gaming yang bisa ditebus di harga yang serupa dan pasti cocok untuk bermain game. Intinya, kalau Anda merasa laptop 14 inci terlalu besar, tetapi butuh laptop yang punya performa tinggi, Asus VivoBook S13 S333JQ ini merupakan salah satu pilihan yang tepat. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.